Selamat berjumpa kembali sama dengan cara dalam rangka belajar di rumah. Tentunya kalian mudah-mudahan Allah sehatkan baik fisik maupun mentalnya. Pada kali ini saya akan membawakan satu materi kajian sholat. Anak kalian perlu diketahui bahwa sholat merupakan ibadah utama yang akan diperiksa amalnya. Amal pertama yang kali dihisab adalah sholat. Dalil yang mengatakan sholat ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah. Ana itu aku. Allah adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan berikanlah sholat lidzikri. Anak sekalian, tujuan yang pertama yaitu agar kita senantiasa ingat kepada Allah, yaitu dengan cara bersolat. Dengan solat kita ingat kepada Allah, dan tentunya Allah akan ingat kepada kita. Solat merupakan rangkaian ibadah antara ucapan perbuatan kita yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat tertentu. Artinya rangkaian ini hanya antara qauliyah, ucapan, dengan fi'liyah, perbuatan digabung jadi satu, maka itulah definisi sholat. Dengan rukun dan syarat tertentu. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat merupakan kunci amal kita. Tatkala kita tidak niat, maka rusaklah amal kita atau tidak berfaedah. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dengan niat. Wa mahalluha fil qalbi, dan tempatnya niat adalah dalam hati. Sehingga ketika ada orang sholat, dia langsung takbir, tidak mengucapkan lafaz usolli, itu sah asal di hatinya dia tertanamkan niat. Kemudian yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Tatkala kita sholat, kalau memang kita mampu berdiri, lakukan adalah berdiri. Allah juga punya rukhsah, keringanan. Tatkala nggak bisa berdiri, tentunya dengan cara duduk, dengan cara berbaring dan lain sebagainya. Namun yang paling penting, ketika mampu untuk berdiri, lakukan adalah berdiri. Kemudian takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat. Takbir yang pertama kali diucapkan ketika sholat ini tentunya sebagai amal pembuka ketika sholat. Sholat dimulai dengan bacaan takbir itu. Berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Anak sekalian, Al-Fatihah merupakan Ummul Kitab yang dibaca setiap rakaat, setiap sholat. Kalau orang yang sholat tidak bisa membaca Fatihah atau dia sengaja tidak membaca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, bacaan Fatihah ini perlu dibaca, dihafalkan berkali-kali, kemudian dengan tartil dan jelas. Dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Yang berikutnya yaitu ruku. Ruku merupakan satu amaliyah rukun yang ada dalam sholat. Posisi kita membungkuk dengan kaki lurus, badan juga lurus, dengan lutut kita pegang dalam dua tangan kita. Keseimbangan yang ada, kepala lurus dengan badannya, ini tidak boleh bungkuk, tidak boleh terlalu jauh ke bawah atau ke atas. Dan ruku ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh para malaikat ketika mereka berbuat salah kepada Allah. Yang berikutnya kemudian i'tidal. Rukun yang berikutnya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Bangun dari ruku merupakan satu amaliyah juga. Kemudian disambung dengan sujud, yaitu di mana kepala merupakan penghormatan manusia. Manusia kalau dipegang kepalanya itu sudah terhina, itu disetarakan dengan kaki kita. Kita tundukkan diri kita dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kemudian duduk di antara dua sujud dengan mengambil posisi duduk iftirash dengan bacaan 8 kali doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian disusul lagi dengan sujud yang kedua dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir dengan membaca tahiyat akhir, membaca sholawat, dan kemudian rangkaian doa sholat ini diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, jadikanlah sholat ini sebagai amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah terima semua yang kita lakukan. Terima kasih. Mungkin itu sebagai materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.